Saudara-saudara, pada pertemuan kita yang ke-26 ini, kita membahas kitab Keluaran pasal 12, ayat 43 sampai dengan ayat 50, kemudian kita lanjutkan dengan pasal 13, 14, dan 15. Nah, saudara-saudara, setelah kitab suci menceritakan tentang tulah di tanah Mesir sampai tulah yang terakhir, yaitu anak-anak sulung mati. Maka kemudian sebelum peristiwa pembebasan Bani Israel dari perbudakan di tanah Mesir itu, Tuhan terlebih dulu memberikan peraturan, ketetapan tentang perayaan Paskah. Ini untuk pertama kalinya perayaan Paskah dalam makna pembebasan umat Israel dari penindasan di tanah Mesir diberitakan. Nah, penting sekali nanti ketika dalam perjalanan di padang gurun, kemudian muncul perayaan berikutnya, yaitu perayaan Sukot atau Pondok Daun. Sampai kemudian nanti setelah turunnya 10 perintah Tuhan, Asyeret Hadivarim di Gunung Sinai, maka dikaitkan nantinya dengan perayaan Pentakosta atau Shavuot. Nah, sebagaimana peristiwa yang paling besar dalam kehidupan bangsa Israel itu adalah keluaran dari tanah Mesir. Dan Paskah itu sebetulnya bukan sekedar perayaan keagamaan, karena orang Yahudi tentu memandang segala sesuatu itu dari sudut pandang penyertaan Allah, karya Tuhan yang sangat dahsyat dalam kehidupan bangsa Israel, khususnya pada peristiwa Eksodus atau keluaran dari tanah Mesir. Maka Tuhan berfirman, inilah ketetapan mengenai Paskah. Ya, mulai pertama itu, tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Nanti ada peraturan tentang kewajiban bagi laki-laki bersunat dan seterusnya. Dan itu mengingatkan pada perjanjian sebelumnya, yaitu perjanjian dengan Abraham, yang kemudian dikenal dengan Brit Milah, perjanjian sunat. Kemudian Paskah itu sendiri, saudara-saudara, itu aslinya sebetulnya diungkapkan Tuhan ketika tulah ke-10, yaitu pada saat maut melewati rumah-rumah orang-orang Mesir maupun orang-orang yang tinggal di sana, baik asing maupun bukan, ya, orang Israel maupun orang Mesir, yang ada tanda darah anak domba di pintu-pintu rumah itu, maka maut akan melewatinya. Sehingga kata Pesah itu artinya dilewati. Dilewati oleh kematian, seperti diungkapkan dalam firman Tuhan, kitab Taurat, ya, itu adalah Tuhan berfirman, Wira'iti et hadam, dan apabila aku melihat tanda darah itu, atau apabila aku melihat darah itu, ufesahti alaihem, maka aku akan lewat atas kalian. Itulah perayaan Paskah. Nah, perayaan Paskah itu dikaitkan dengan roti tidak beragi. Lalu ketetapan tentang anak sulung. Anak sulung itu sangat penting karena bukan hanya berlaku bagi manusia, tapi bahkan juga berlaku bagi binatang, di mana kesulungan itu harus ditebus dan dipersembahkan kepada Tuhan. Semua aturan-aturan itu dilakukan untuk menyiapkan mental kerohanian bangsa Israel bahwa sesungguhnya tangan Tuhanlah yang secara dahsyat memimpin semua perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam rangka penyelamatan bangsa ini dari perbudakan. Setelah mereka dari tanah Mesir, lebih dari 400 tahun diperbudak di sana. Lalu
Allah mulai menuntun umatnya di dalam pasal 13 ayat 17 setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah telah menuntun mereka, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Tuhan, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Ada situasi yang bisa digambarkan karena sekalipun bangsa ini diperbudak, tetapi kenyamanan menjadi seorang budak itu sudah mereka rasakan. Dan biasanya ketika orang lama diperbudak itu mentalnya sudah mental budak. Ini sebetulnya mirip sekalipun tidak sama dengan bangsa kita ketika lama dijajah oleh kekuasaan asing, maka mental yang ada itu adalah mental yang minder, ya, sehingga dia takut kalau dia melangkah karena biasanya secara berabad-abad mereka sudah terbiasa dalam kondisi itu. Maka pemimpin Indonesia yaitu Bung Karno itu yang pertama-tama dibangkitkan adalah harga diri sebagai bangsa. Dan itu sebenarnya mirip dengan apa yang dilakukan lewat tangan Tuhan sendiri. Mereka pertama diajar untuk disiplin, mengingat bahwa perbuatan itu adalah perbuatan dahsyat yang hanya dilakukan oleh Tuhan. Itu yang pertama-tama. Tetapi sebagai respon balik dari kasih Tuhan lewat karyanya yang dahsyat itu, manusia diajari ketaatan, kesucian, dan juga keuletan dalam perjalanan. Tetapi kayaknya Tuhan mengerti kondisi bangsa Israel yang sudah terlalu lama diperbudak itu, sehingga Tuhan tidak mengizinkan mereka lewat jalan yang lebih dekat, yaitu jalan orang Filistin. Tuhan mengkhawatirkan kalau mereka lewat di sana dan itu adalah tempat bangsa yang suka perang, ya. Takutnya kalau mental mereka akan kembali ke tanah Mesir. Karena apa? Karena mereka tidak tahan dengan itu. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah, jalan yang ditempuh itu memang jauh nanti, sehingga kita bisa melihat selama 40 tahun pengembaraan di padang gurun. Nanti kita akan lihat pada sesi-sesi berikutnya ketika bicara tentang rute Exodus. Kita belum sampai ke sana supaya kita sistematik. Kemudian dalam perjalanan itu Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikian mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api itu waktu malam di depan bangsa itu. Jadi di sini sebetulnya sebuah penyertaan Tuhan yang sangat lengkap. Dari pihak manusia dituntut ketaatan, disiplin, dan selalu mengingat pada Tuhan. Dan juga ditempa dengan supaya mereka beriman. Dalam perjalanan itu tentu ada sesuatu yang bersifat sulit yang harus dilalui. Tetapi Tuhan selalu menyertai, bahkan dalam perjalanan di padang gurun itu, Tuhan memimpinnya. Anda sudah bisa bayangkan bagaimana padang gurun yang sangat panas, ya, sehingga Tuhan memimpinnya pada waktu mereka berjalan siang hari kepanasan. Tuhan melalui manifestasi atau teofaninya
memberikan amud anan, yaitu tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Lalu pada saat malam hari di mana cuacanya sangat ekstrim dingin, Tuhan memberikan amud es, yaitu tiang api. Jadi itu merupakan sebuah karya Tuhan yang luar biasa bagi umatnya Israel. Meskipun demikian nanti akan kita lihat dalam pasal-pasal selanjutnya. Israel itu memang tegar tengguh sehingga di padang gurun mereka bersungut-sungut, protes kepada Musa dan Harun, dan seterusnya. Lalu pada pasal ini juga mereka selalu ingat pada leluhur bangsanya. Maka kemudian tulang-tulang Yusuf pun dibawa ke tanah Israel, supaya mereka dikuburkan bersama dengan nenek moyang mereka, dalam hal ini Abraham, ya. Jadi kadang-kadang memang kita ini mesti mendalami situasi kira-kira pada tahun 1440-an sebelum Masehi. Kira-kira 1446 sebelum Masehi. Tidak bisa kita pahami menurut situasi modern sekarang. Itu yang sering saya sampaikan. Ketika orang-orang Protestan itu kadang-kadang bingung dengan tradisi Katolik dan Ortodok. Kenapa tulang-tulangnya para kidis dan kidisa, orang-orang suci, ya, santo santa itu harus dipelihara. Kenapa ketika perdamaian, rekonsiliasi antara takhta suci Roma, gereja Katolik, dan takhta suci Alexandria, gereja Koptik Ortodok, simbolnya adalah mengembalikan relikwi atau tulang-tulang Rasul Markus ke Mesir. Ini kalau dipahami menurut orang modern kan sulit. Padahal ini syarat dengan simbol-simbol dan nilai kesejarahan. Nah, pertanyaannya sama dengan ketika kita bertanya, ngapain tuh tulang-tulang Yusuf yang sudah muncul lebih dari 200 tahun sebelum Musa itu dibawa lagi ke Mesir. Ya seperti itu persis. Tetapi tentu kita tidak bisa melihat dari ukuran zaman kita sekarang. Tatkala gereja-gereja modern sudah ada dengan tradisi yang itu hasil dari tradisi abad ke-17 atau ke-16. Misalnya gereja memakai organ atau memakai drum, memakai alat-alat musik, tetapi begitu melihat gereja Ortodoks atau gereja Katolik Kristus Timur hanya ngaji dan memakai simbal dalam ibadah, maka aneh. Ini kok seperti bukan Kristen, padahal yang kita kesankan aneh itu sebetulnya karena kita mewarisi tradisi yang lebih baru. Begitu juga ketika ada ukupan atau pembakaran dupa di gereja Katolik dan gereja Ortodok, orang bingung. Kenapa gereja kok seperti dukun ada dupanya kan itu kan? Padahal di Bait Allah kan ada dupa. Nah, karena kekristenan itu mewarisi ritus Bait Allah, bukan ritus sinagog. Ritus sinagog itu rumah ibadah. Itu setelah hancurnya Bait Allah. Ketika upacara korban tidak ada lagi, maka di situ pemakaian ukupan yang tercatat dalam Injil Lukas, misalnya Zakaria bertugas untuk membawa ukupan, itu tidak bisa dipahami karena di sinagog sudah mulai upacaranya tidak lagi pada upacara korban. Kenapa tidak ada upacara korban? Karena memang Bait Allah sudah runtuh. Ya, dan bersamaan dengan itu maka punahnya klan Saduki, karena orang Saduki itu biasanya yang berhak atas imam besar. Padahal kalau kita doa dalam gereja-gereja karismatik kan selalu ingatlah atau biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan hadiratmu. Mana dupanya? Itu kan artinya sisa-sisa atau jejak-jejak ritual atau jejak-jejak liturgis atau tata ibadah lama yang masih dikenang dalam bacaan kitab suci, tetapi sudah tidak dipraktekkan karena seiring dengan modernisasi liturgi gereja. Nah, kalau bagi saya pendekatan seperti ini ya tidak usah dipersoalkan. Bagi yang Ortodok dengan Katolik silahkan jalan dengan
tradisi tuanya, sementara kalau gereja-gereja modern ya biar saja. Tapi artinya kita tidak boleh saling mengupat, tidak boleh saling mengutuk ya, karena itu kadang-kadang ketidaktahuan kita. Makanya salah satu visi dari ISCS dan saya pribadi itu bagaimana membangun jembatan. Tidak usah dengan orang luar dulu, dengan sesama Kristen saja kita masih gagal membangun jembatan. Nah, itu memang tugas yang sangat berat ya. Bagi teman-teman yang tahu bagaimana perjalanan saya dan ISCS mengawali visi ini, mereka menyebutnya sebagai menempuh jalan sepi. Karena orang waktu itu kan sukanya kan sesuatu yang lagi ngetren lah, kita ngelawan tren kok. Nah, tapi ternyata ketika kita membaca dan menyeberangi jarak zaman yang panjang itu menjadi tampak sekali. Misalnya ketika saya menceritakan tentang kenapa Musa membawa tulang-tulang Yusuf itu kan ternyata itu masih bisa dilihat jejaknya di gereja kuno sampai hari ini. Kemudian Fir'aun bertindak untuk penghabisan kali. Itu di dalam pasal 14. Tuhan berfirman, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut, di tepat di depan Baal-Zephon, dan berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahu kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pengawal-pengawalnya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang-orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta dan membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, di dekat Pi Hahirot dan di depan Baal-Zephon. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarkan kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Nah, ini mulai takut kesulitan, mentalitas yang sudah terbiasa mereka perbuat, ya, itu menghalangi, dan sebetulnya adalah mentalitas yang menghalangi. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Nah, ini sikap seorang pemimpin yang luar biasa, menjadi penyambung lidahnya Tuhan kepada bangsa yang dipimpinnya, bahwa ketika mereka mulai tidak punya semangat dalam kondisi ketakutan, maka Musa berdiri di depan
dan meyakinkan pada umatnya bahwa Tuhanlah yang berperang. Dan kamu diam saja, tetapi kamu jangan mengeluh, kamu jangan ingin kembali, jangan lihat ke belakang lagi. Nah, ini saudara-saudara, kira-kira introduction dari peristiwa keluaran yang akan kita pelajari. Nah, kemudian ada satu buku, katanya kita bicara tentang masalah keluaran. Buku ini sudah lama sekali beredar, karya seorang ahli bedah dari Prancis namanya Dr. Maurits Bucaille. Bukunya berjudul Bible, Quran, dan Sains Modern. Diterbitkan pertama kali oleh penerbit Bulan Bintang. Intinya bahwa Bucailisme itu menjadi sangat terkenal di dunia polemikus Islam, ya, bahwa sebetulnya katanya dia ketika dia menguji dua kitab suci, hasilnya apa? Kira-kira tesisnya gitu. Alkitab tidak tahan dengan sains modern, tetapi Quran lolos uji dan sesuai dengan teori-teori ilmiah. Pendapat ini sebetulnya masih sangat kuat sekali, bahkan sebelum pandemi ketika saya memberi seminar nasional di IAIN Salatiga, pertanyaan seorang mahasiswa atau dosen masih mengarah ke sana. Jadi seolah-olah Alkitab itu tidak tahan di depan kritik ilmiah, harus dilakukan demitologisasi supaya cocok dengan teori ilmiah. Itu masih kuat sekali. Meskipun sebetulnya sayangnya ketika Alkitab menghadapi yang namanya ketegangan antara Bible dan Babel, sebetulnya itu. Babel itu penemuan yang pernah saya bahas itu di Satya Wacana, ya, penemuan naskah Emuna Elis yang menceritakan bahwa ada kemiripan-kemiripan antara kisah dan dalam Alkitab, kisah penciptaan dalam Alkitab dengan naskah Babel atau Genesis Babel yang dikenal Emuna Elis. Misalnya ungkapan Tehom, ya, itu ternyata mirip dengan Tiamat. Tiamat itu ya Vihosek Alpinitehom kalau dalam Alkitab itu, dan kegelapan menutupi Samudra Raya. Tetapi Samudra Raya di dalam Alkitab di sini bukan lagi kuasa yang mengancam yang dipribadikan sebagai kuasa jahat, tidak. Sementara Tiamat adalah seperti itu. Itu mirip sekali kalau bangsa kita menyerap dari bahasa Sanskerta, misalnya kala. Kala itu artinya waktu secara netral, tetapi maknanya adalah itu adalah Batara Kala. Tetapi kemudian Anda mengunjungi Gramedia beberapa tahun lalu, kala buku, kala Gramedia, bukan berarti Gramedia menyembah Bathara Kala, tidak. Nah, itu yang namanya naturalisasi bahasa. Nah, dalam konteks ketegangan antara Bible dan Babel itu, gereja sudah lewat sebetulnya. Jadi kalau asumsinya seolah-olah Alkitab tidak tahan dengan ilmu pengetahuan, ya seluruh agama juga diserang oleh sains modern. Bukan hanya Alkitab gitu loh, tapi sayangnya ini hanya diterapkan pada Alkitab yang oleh para teolog Kristen sendiri sekarang sudah dibuktikan sebaliknya. Sementara di pihak lain itu masih belum selesai pergulatannya mengalami apa yang saya katakan Bible dan versus Babel tadi. Kemudian buku yang kedua, Moses and Pharaoh in the Bible, Quran and History. Dalam buku ini juga penemuan mumi Fir'aun dikaitkan dengan kemujizatan Quran dan sekali lagi dipertentangkan dengan Alkitab yang katanya mencatat bahwa Fir'aun keluaran Exodus binasa tenggelam di laut. Nah, sebetulnya apa ya, kalau tidak menyangkut Kristen sebetulnya saya tidak mau bicara seperti ini. Saya kan selalu menahan diri tidak menyerang. Saya tidak pernah mau nyerang. Tapi ketika iman kita dipersoalkan, ya tentu kita harus memberikan jawaban. Tidak seperti itu yang dibayangkan oleh Maurits Bucaille. Bahkan sebetulnya arkeologi sendiri itu munculnya dari kitab suci. Alkitab, penemuan batu Rosetta yang sering saya sampaikan itu kan asalnya dari Alkitab. Bagaimana kita bisa menemui nama Ramses yang kemudian menjadi
pembuka untuk membaca huruf hieroglif, dan akhirnya berhasil disusun sebuah kronologi Mesir kuno selama ribuan tahun. Dan ketika Maurits Bucaille menulis buku pertamanya sekitar tahun 70-an, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tahun 78, itu kronologi Mesir kuno itu belum semaju sekarang dalam penulisan dan penelitian arkeologi. Nah, ini yang sampai sekarang sayangnya itu masih terus dibahas. Ya, minta maaf, bahkan beberapa profesor di beberapa UIN itu masih memegangi pendapat yang seperti ini. Nah, ini makanya saudara-saudara, saya ini ngomong begini hanya terpaksa aja lah. Saya sebenarnya tidak mau ganggu orang, tetapi karena ini terus-menerus dipertanyakan untuk anak-anak kita, ya kita harus memberikan jawab. Sekalipun tidak perlu kita mengejek orang lain, tapi mengajak, ya bukan mengejek tapi mengajak. Mengajak apa? Mengajak berpikir, kan begitu. Nah, padahal ya asumsinya Bucaille itu gini. Dalam Alkitab semua dari orang Mesir itu tenggelam tanpa sisa di Laut Merah, di Laut Teberau maksudnya. Sementara dalam Al-Quran itu Fir'aun diselamatkan badannya, ya. Maka disebutkan di dalam surat Yunus ayat 92 itu, fal yauma nunajika bibadanika. Pada hari ini aku selamatkan engkau dengan badan engkau. Ya, kira-kira seperti itu. Supaya kami dapat menjadikannya sebagai bukti bagi orang-orang sesudah kamu. Nah, ini bertentangan dengan Alkitab, sebab dalam Alkitab itu jelas dikatakan, misalnya Mazmur 136 ayat 15, ya. Dan mencampakkan Fir'aun dengan tentaranya, vini erparoh, vi heilu, biyamsuf, ya, biyamsuf itu artinya laut Teberau, laut alang-alang, ya. Terus lalu diberi, itu kan sebenarnya model litani, kile olam hasdu, kile olam hasdu, itu diawali dari pujian, hodu lelohe ha elohim kile olam hasdu, hodu laduni ha adonim kile olam hasdu. Itu diulang-ulang, dan itu sebetulnya sebuah litani sebetulnya. Dan litani itu tidak menyangkal tentang hal-hal yang misalnya mayat-mayat orang Mesir ditemukan di tepi pantai. Lah itu kan ada juga ayatnya. Nah, ini contoh. Jadi mempertentangkan teks Quran dan teks Alkitab, padahal dua-duanya memuat informasi. Dalam Quran pemusnahan Fir'aun juga ada, tapi nggak pernah disebutkan tanpa sisa sama Maurits Bucaille. Sementara Mazmur yang bicara tentang pemusnahan Mesir itu ditekankan untuk dipertentangkan dengan surat Yunus ayat 92. Padahal dalam Al-Quran sendiri juga ada ayat yang mirip dengan Mazmur 136. Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut dan menenggelamkan mereka. Nah, apa bedanya dengan Mazmur? Tetapi ketika ada bagian dari orang-orang Mesir yang itu diselamatkan Tuhan, dan mayat-mayat mereka terhantar di tepi laut, itu juga ada di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 30, di mana di sana disebutkan, demikian Tuhan pada hari itu menyelamatkan orang-orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat, ya, apa yang dilihat dari orang-orang Misraim itu mayatnya orang-orang Misraim yang terhantar di pantai laut. Berarti Alkitab jauh sebelum Quran sudah mengatakan tentang adanya mayat-mayat orang Mesir yang terhantar di tepi laut. Dan itu sejak zamannya Yosefus sudah dicatat itu. Kalau Anda melihat Yosefus, ya buku pertama dari sejarah bangsa Yahudi, itu dicatat. Kenapa mayat-mayat itu terhampar di tepi laut itu, di pantai laut, sorry. Jadi Tuhan malam itu memusnahkan orang-orang Mesir, Fir'aun dan tentaranya. Lalu ketika pagi,
orang-orang Israel masih dalam keadaan takut. Takut kalau dikejar orang Mesir, kata Yosefus. Lalu Tuhan memperlihatkan kepada mereka mayat-mayat orang Mesir itu terhampar di pantai laut. Itu dicatat sejak tahun 90 Masehi. Dan ini merupakan pengembangan penafsiran sejarawan Yahudi. Saya lebih suka mengutip Yosefus ketimbang Rabi Rabi Rasi dari abad 11, karena dari abad pertama. Dan artinya secara historis jauh-jauh lebih tua ya. Kemudian dia mengatakan untuk apa? Tuhan memberikan keteguhan hati kepada Israel bahwa aku tetap menyertai mereka. Maka supaya orang Israel tidak takut, karena konteksnya tadi jangan takut, kata Musa kan begitu. Tuhan yang akan berperang untuk kamu. Kamu diam saja. Ini buktinya, kamu lihat. Yang mengejar kamu sekarang sudah jadi mayat semua. Dan Yosefus menambahkan tafsirannya. Dan ketika itu senjata-senjata yang dibawa oleh orang Mesir untuk mengejar mereka itu kemudian diambil oleh Musa dan dia mempersenjatai orang-orang yang Eksodus itu untuk jaga-jaga di perjalanan. Itu kata Yosefus. Jadi artinya apa? Fakta tentang ada diselamatkannya mayat-mayat orang Mesir itu ada dalam tulisan Yosefus abad pertama. Kalau tentang Fir'aun di mana mumi-mumi itu dijumpai itu sejak abad ke-5 sebelum Masehi, tulisannya Herodotus sudah mencatat itu. Makanya kan saya selalu mengatakan kepada para jamaahnya YSCS itu, silakan Anda banyak beli buku, tetapi carilah sumber-sumber primer seperti Yosefus itu harus punya. Kemudian Herodotus, Claudius Ptolemaus itu harus punya, karena itu sumber primer. Nah, kadang-kadang orang mengutipnya pun kadang-kadang kan harus dicek and recheck. Nah, itu saudara-saudara. Kemudian, apa yang ditawarkan oleh Maurits Bucaille dalam bukunya itu? Dia mengutip buku dari Elliot Smith yang berjudul The Royal Mummies. Nah, lalu dia meyakinkan kepada publik pembacanya bahwa Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah itu adalah Fir'aun Meren Petah. Nah, Fir'aun Meren Petah itu yang pernah sering saya ceritakan, dia merupakan sumber catatan sejarah pertama Mesir yang bicara tentang orang Israel, yang dia mengeluarkan prasasti yang berbunyi Yasir el-Fikat itu. Orang Israel sudah tidak ada lagi. Berarti itu setelah peristiwa keluaran di tanah Mesir. Jadi pasti dia bukan Fir'aun keluaran. Tapi kenapa ya Maurits Bucaille punya pendapat seperti itu? Ya tahun 70-an memang belum banyak maju dalam kajian arkeologi Mesir, belum terlalu banyak maju. Dan yang kedua, akses informasi sangat terbatas. Saya minta maaf, ada nuansa ketidakjujuran pada Maurits Bucaille itu. Misalnya ya, kalau kita cek langsung dari tulisan Elliot Smith, sebetulnya dia mengatakan begini, kulit dari tubuh mumi itu, muminya Meren Petah tadi, dibungkus oleh lapisan tebal yang mengandung garam. Lalu Koles rekan saya telah memeriksa dan menemukan sodium klorida. Nah, ini yang diklaim sebagai ini pasti karena kadar garamnya itu paling dominan dibandingkan dengan banyak Fir'aun lain yang muminya juga ditemukan. Jadi kalau saudara pergi ke Museum Nasional Kairo, itu memang Anda masuk dengan membayar tiket, tetapi ketika Anda masuk ke tempat mumi, itu masih membayar lagi. Kalau nggak salah, 2-3 tahun lalu itu sekitar 100 pon Mesir. Satu orang, itu perlu masuk ke sana ya. Terakhir saya masuk tahun 2016 atau tahun berapa itu. Nah, kemudian kita bisa melihat ini nama-nama Fir'aun yang di mumi itu ada ruangannya sendiri dan kita tidak boleh foto, tidak boleh kamera, tapi kalau memang Anda mau mengabadikan itu sudah ada bukunya yang dijual di museum. Sebab di museum rata-rata begitu supaya kilatan cahaya blitz itu tidak merusak beberapa benda
arkeologi yang disimpan di dalamnya. Nah, jadi aslinya sebetulnya itu bukan membuktikan bahwa Meren Petah itu adalah Fir'aun keluaran karena terlalu lama terendam di laut, kemudian kadar garamnya paling tinggi, itu tidak. Jadi Maurits Bucaille itu, ini saya tampilkan langsung kutipan aslinya, dia tidak jujur. Sementara di buku yang dikutipnya itu mengatakan begini, keseluruhan tubuh dari mumi itu dibungkus oleh sebuah lapisan tipis. Charles Todd telah menguji material ini, membuktikan bahwa ini adalah hasil dari pembalsaman. Jadi ketika pembalsaman dia memang lebih mengandung sodium klorida yang lebih tebal ketimbang yang lain, dan saya kira itu banyak kasus-kasus seperti itu. Makanya ya kalau dulu orang membaca bukunya Maurits Bucaille tidak bisa langsung cross check di Elliot Smith, sekarang Anda bisa dengan mudah mencarinya. Sekarang Anda lihat sendiri apakah Maurits Bucaille itu jujur atau tidak. Ternyata dia tidak jujur. Ternyata bahwa itu bukan bukti bahwa muminya Meren Petah itu karena gara-gara tenggelam di laut itu maka kadar garamnya lebih tinggi. Tidak seperti itu ternyata. Itu juga hasil pembalsaman yang wajar, yang biasa. Nah, kemudian saya ingin membandingkan salah satu teks dalam tradisi rabbinik, ya, tradisi Yahudi. Salah satunya disebut dalam Pirkei de Rav Eliezer 43 dan Midrash Yalkut Simoni 238. Sekalipun dua sumber Yahudi itu baru dikompilasikan abad ke-8 setelah zaman Islam, tetapi biasanya banyak tulisan-tulisan itu merupakan kompilasi dari tradisi yang lebih tua. Ya, dia selalu menyebutkan ini dari rabi siapa, termasuk banyak dikutip Rabi Akiba dari abad pertama, ya, akhir abad pertama banyak. Sekalipun itu memang ditulis, dikompilasikan pada abad perkiraannya pada abad-abad kemudian. Nah, itu ada gambaran begini. Jadi yang pertama dia tampilkan dari Keluaran pasal 14:30. Demikian Tuhan pada hari itu menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat mayat orang-orang Mesir terhantar di pantai laut. Keluaran pasal 14:30. Lalu menjelaskan teks ini, kemudian ini menurut tradisi para rabi, perhatikanlah kekuatan besar pertobatan. Jadi menurut dia Fir'aun itu sebelum mati dia sudah bertobat. Fir'aun Raja Mesir mengucapkan kata-kata yang sangat jahat sebelumnya. Apa kata-kata yang sangat jahat itu? Wa yomer par'oh, dan berkatalah Fir'aun, mi adunai aser isma bikulu. Siapakah Tuhan itu sehingga saya harus mendengarkan firman-Nya? Namun ketika dia bertobat, Fir'aun berkata, mi kamuka be'ilim adunai. Siapakah yang seperti engkau di antara para ilah, ya Tuhan? Jadi sebetulnya itu pengembangan kreatif dari teks-teks dalam Taurat sendiri. Kalau ungkapan mi adunai eser isma bihulu itu potongan awal dari Keluaran pasal 5 ayat 2, sementara mika muka ba'elim adunai itu merupakan potongan awal dari ayat Keluaran pasal 15 ayat 11. Lalu Allah kemudian menyelamatkannya dari kematian karena firman-Nya, hampir saja aku mengulurkan tanganku dan menghancurkannya, namun Allah membiarkannya selamat agar ia menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya. Jadi ini ada kemiripan juga dengan versi Al-Quran. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzolimi dan menindas mereka. Hingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, ia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai Bani Israel, dan aku termasuk kaum yang berserah diri, muslimun, ya muslimin, wa ana minal muslimin, aku termasuk orang yang berserah diri.
Tapi tekanannya pada aku percaya tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai Bani Israel. Ini mengingatkan dengan Mika Moka Ba'ilim Adonai. Siapakah yang seperti engkau di antara para ilah, ya Tuhan. Kemudian, mengapa baru sekarang? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Sehingga engkau termasuk orang-orang berbuat kerusakan. Bahkan dalam versi kitab Taurat, muncul kesombongan Firaun. Siapa Tuhan itu sehingga saya harus dengar firman-Nya? Lalu setelah konteks seperti itu, disebutkan, maka hari ini aku selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu, tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan, dan seterusnya. Jadi artinya tradisi para rabi, baik itu sebelum maupun setelah zaman Islam, dilihat dari banyak naskah dan juga teks Alkitab sendiri, juga bagaimana terdamparnya mayat orang-orang Mesir di hamparan laut, tepi laut tadi, itu ada dalam catatan Yosefus, dalam tradisi para rabi. Sehingga terus terang ini bukan sesuatu yang baru ada dalam Al-Quran. Nah, ini sebetulnya sekedar saya sampaikan sebagai pelurusan dari apa yang disalahpahami dari Alkitab. Saya sungguh-sungguh tidak ingin mencampuri agama lain, tetapi saya perlu meluruskan apa yang ditulis oleh Maurits Bucaille, karena ini sangat populer sekali di forum-forum di mana saya mengajar, baik itu di kampus maupun di gereja, itu sering dipertanyakan. Ya. Kemudian, satu, dia tidak terbukti, kemudian bikin teori baru lagi yang juga tidak terbukti. Ini misalnya, dalam Al-Quran ada nama Haman yang dikaitkan dengan Fir'aun. Kalau kita cermati dalam kitab suci, Haman itu adalah menteri Ahasveros. Dan tentu konteksnya pada zaman Persia. Ya, maka kita mengingat cerita Esther yang menyelamatkan bangsanya dari fitnah orang jahat yang namanya Haman ini. Ya kan? Kemudian pamannya dia namanya Mordekai. Sebetulnya itu juga bisa dilacak dari nama-nama yang terkait dengan Persia. Mordekai itu kaitannya dengan Marduk misalnya. Esther itu Istar. Jadi artinya di konteks mana kitab suci itu mencatat tokoh-tokohnya, nama-namanya itu terkait dengan nama-nama lokal di situ. Karena apa? Ya kalau misalnya Miriam saudara Musa itu lahir di Mesir, ya mungkin saja namanya itu nama Mesir. Nah, kemudian kalau Musa itu lahir di Mesir, yang memberi nama putrinya Fir'aun, maka nama Moses yang akhirnya diibranikan jadi Mose, itu asalnya dari yang diselamatkan dari Mo, air mengalir misalnya. Nah, para ahli itu menyelidiki bukan sekedar dari setting sejarahnya, tetapi juga jadi dari bahasa yang dipakai di masing-masing zaman yang berbeda. Saya sering mengatakan tentu pada zaman Mesir kuno tidak ada orang namanya Aisyah, tidak ada orang namanya Juleha, dan itu tidak salah. Jadi nama-nama Arab yang mungkin dikaitkan dengan Fir'aun, misalnya Ajis misalnya, itu bisa dianggap benar. Tetapi kemudian menjadi salah apabila itu dimutlakkan untuk menyerang kitabnya orang lain. Padahal justru arkeologi itu ditemukan karena penelitian seksama yang diawali dari kitab suci. Coba Anda belajar itu bagaimana kisahnya Francis Champollion menemukan huruf hieroglif yang baru bisa dipecahkan pembacaannya itu selama 23 tahun sejak penemuannya pertama tahun 1790-an di zaman Napoleon Bonaparte. Lalu banyak sekali yang ini saya sampaikan, ini yang disebut the Haman hoax, ya. Jadi kepalsuan atau pembohongan tentang Haman itu ditulis oleh seorang Turki yang sekarang masuk penjara orangnya. Dia memakai nama Arab yaitu Harun Yahya. Nama aslinya itu adalah Adnan Oktar. Dia lewat bukunya yang berjudul The Prophet Moses, ya, peace be upon him, alaihi salam. Itu membuat kisah bahwa dan
bukunya ini menampilkan hal-hal yang menurut saya juga aneh, karena misalnya yang dia gambarkan tentang relief ini kan ditemukan di Wadi El Muluk, ya. Saya pernah datang ke sana tahun 2004, kamera saya dirampas sama polisi karena saya tidak tahu kalau itu tidak boleh difoto, ya. Untungnya dikasih kembali setelah saya minta maaf. Nah, relief ini sebetulnya berbicara tentang memang masa keluaran yang menunjukkan itu asalnya dari Tutmose. Tutmose ketiga, masa Fir'aun penindas, ya. Itu gambaran tentang perbudakan di Mesir, ya. Kalau tidak salah itu adalah kaitannya dengan Rakmire. Rakmire itu orang Mesir kuno yang hidupnya itu kira-kira abad 14 sebelum Masehi. Jadi nanti berkaitan bahwa Fir'aun pada zaman Musa itu bukan Ramses. Itu memang ada dua teori ya dalam sejarah sarjana Alkitab. Tapi itu, jadi gambar ini tidak memuat kata Haman. Gambar ini tidak ada kata Haman. Tetapi berita ini menyebar di mana-mana. Kalau itu hanya untuk hiburan teman-teman yang suka baca begitu, ya silakan. Tetapi ketika hiburan seperti itu kemudian harus menyerang Alkitab, itu ya kita tidak bisa diam dong. Itu tidak benar kok itu loh. Nah, saya berikan contoh beberapa ini contoh, ya. Karena apa? Menurut teorinya Adnan Oktar ini, bahwa Haman itu adalah seorang ahli bangunan, seorang arsiteknya Fir'aun, menurut teorinya dia. Jadi menurut dia, klaimnya Haman itu sudah dijumpai dalam naskah-naskah Mesir kuno. Padahal ternyata tidak seperti itu, ya. Ternyata tidak seperti itu. Saya tunjukkan. Memang ada kata-kata ini, Hemiunu. Hemiunu itu artinya bukan nama Haman. Hemiunu itu imam on artinya. Dan on itu dikaitkan dengan nama panteon dewa-dewa yang tertinggi yang disebut Amon. Makanya Amon-Ra. Nah, sementara Hemiunu itu artinya imam on. Dan on itu dalam bahasa Mesir kuno artinya matahari. Makanya Yusuf punya istri namanya Asnat. Asnat itu dari bahasa Mesir kuno kekasih Neid, ya. Kemudian bapaknya Potifera. Ra di sini kaitannya dengan sang matahari. Kemudian disebut Kohen On, imam kota On. Dan On itu ketika dalam Alkitab Septuaginta yang diterjemahkan pada abad ketiga sebelum Masehi, kata Yunani On diterjemahkan dengan Heliopolis. Heliopolis artinya kota. Helio matahari, polis kota, kota sang matahari. Nah, itu cocok justru dengan apa itu inskripsi Hemiunu tadi. Maka tulisan HMNH itu kemungkinan bisa dibaca Hemion Hetep, yang artinya adalah imam dan penguasa On, dan itu bukan pejabat pada pemerintahan Fir'aun, tetapi itu gelar untuk imam kuilnya Fir'aun yang dibaktikan kepada Ra maupun kepada Amon gitu loh. Ini ya paling tidak lihat langsung sekarang Anda mau baca buku-buku arkeologi Mesir itu sekarang sudah beredar sangat luas dan Anda bisa pesan di Amazon, atau kalau Anda di Singapura bisa cari di pesan di itu Kinokuniya, ya. Saya selalu sering ke sana dulu ketika sebelum pandemi, kalau pas ke Singapura selalu saya toko buku itu. Nah, ini contoh-contoh seperti ini menurut saya merupakan ketidakjujuran yang terus-menerus ditularkan. Dan saya kira kekristenan juga harus memberi alternatif. Kekristenan memang dalam posisi yang selalu diserang, disalahpahami. Apa tidak bisa seorang berdakwah tanpa harus menyerang orang lain? Silakan Anda menganggap Weda benar, tapi jangan menyalahkan Quran. Silakan Anda mengatakan Alkitab benar, tapi jangan menyalahkan Weda. Silakan Anda mengatakan kitab Mormon adalah kitab terakhir, dan Joseph Smith adalah nabi terakhir, dan umat Mormon yang menyebut sebagai umat dari
zaman akhir, latter desin, ya, orang-orang suci zaman akhir silahkan. Tetapi tidak perlu harus menyerang Kristen atau Katolik gitu. Itu etos kita di dalam beragama, dalam konteks masyarakat majemuk dan hormat pada martabat manusia karena pilihannya beda-beda. Itu yang mau saya tekankan. Nah, lalu kita lihat bagaimana konteksnya Alkitab, ya. Dalam Alkitab memang ada dua teori. Teori yang pertama itu adalah teori penanggalan dini. Penanggalan dini itu yang mengatakan bahwa keluaran dari tanah Mesir itu terjadi pada tahun 1446. Nanti cara perhitungannya kita lihat. Thutmose ketiga yang memerintah 1482 sampai 1450 sebelum Masehi adalah Fir'aun penindas. Yaitu yang digambarkan dalam lukisan Rakmire tadi yang ada gambar orang diperbudak di tanah Mesir. Ya. Gambar dari zaman Rakmire ini mendukung pada penanggalan dini. Penggantinya Amenhotep II tahun 1452 sampai 1426. Kalau keluaran terjadi 1446 sebelum Masehi, berarti pada zaman Amenhotep kedua. Disebut juga Amenhopis II adalah Fir'aun Exodus. Itu penanggalan yang pertama. Tapi ada sarjana-sarjana Alkitab yang menyebut bahwa Ramses I dan Seti I sebagai Fir'aun penindas dan Ramses kedua adalah Fir'aun keluaran. Tetapi sampai hari ini tidak ada ahli lagi yang mengatakan bahwa Meren Petah atau Mener Petah itu adalah Fir'aun keluaran, tidak ada. Karena apa? Prasastinya ditemukan. Dan prasasti itu menceritakan tentang pada zamannya dia, Israel sudah tidak ada lagi di tanah Mesir. Yasir il-Fikat, Uben Perat, ya. Anak-anaknya sudah tidak ada lagi di sini, artinya sudah punah dari Mesir, artinya sudah tidak ada di Mesir. Berarti Meren Petah itu pasti bukan Fir'aun keluaran. Karena itu muminya dia itu tidak bisa dikaitkan dengan Fir'aun keluaran. Itu sudah bacaan kira-kira tahun 70-an yang sudah tidak relevan lagi. Ini bukan kata saya. Silakan Anda mencari buku-buku literatur yang lebih yang lebih komprehensif dan lebih otoritatif ketika bicara tentang kronologi Mesir kuno. Lebih baik seperti ini. Dalam Alkitab kalau ada teori penanggalan dini, teori penanggalan kemudian, itu masing-masing punya argumen. Tetapi kita tidak bisa menganggap bahwa ini yang paling benar, 100% benar, enggak. Itu masih ada kontroversi dalam itu. Tapi misalnya tadi relief di di Wadi Al-Muluk, ya, Lembah Raja-Raja itu lebih mendukung pada penanggalan dini. Tetapi nama Ramses dalam Keluaran pasal 1 ayat 11 itu biasanya menjadi dasar untuk memperandaikan bahwa Fir'aun di zaman Musa itu adalah Ramses, karena orang-orang Mesir disuruh membangun kota perbekalan yang namanya Ramses gitu. Dua-duanya memiliki argumentasi. Tetapi kita akan lihat masing-masing, ya. Ini para Fir'aun yang berkuasa pada zaman Musa menurut teori penanggalan dini. Adanya nama Ramses pada zaman Musa itu sama sekali tidak menyangkal tentang adanya tanah Ramses sebelum lebih lanjut dibangun oleh zamannya Ramses kedua. Karena apa? Dari nama-nama diri yang muncul para penguasa itu pada zaman sebelum Musa, itu namanya menggunakan gelarnya itu Re. Semua itu menunjuk kepada sang matahari. Misalnya pada dinasti ke-18 awal yang berkuasa 1524 sampai 1503 sebelum Masehi, itu Amenhotep I gelarnya Djeser Kare. Re itu sang matahari. Kemudian Thutmose I juga gelarnya Akeper Kare, ya. Kemudian Thutmose
kedua, ya, permaisurinya Hatshepsut itu juga Akepere, Perenre. Jadi Re atau Ra itu semua merujuk kepada nama Dewa Matahari. Makanya mertuanya Yusuf yang adalah Imam On itu disebutkan dengan Potiphera, Ra atau Re tadi. Jadi ibarat saya kemarin sampaikan bahwa kota Jakarta itu baru dipakai namanya pada saat Indonesia merdeka. Sebelumnya namanya Batavia ketika itu dijajah Belanda. Tapi sebelum Batavia tahun 1527, kata Jakarta sudah ada. Diganti Batavia lalu balik lagi Jakarta. Ini tampak sekali misalnya catatan dari misalnya J. de Boros, itu orang asing yang mengunjungi Jakarta. Maka dikatakan Jakarta per Autonomi Karawang. Karawang itu Kerawang. Itu bisa di cross check dari data-data sejarah. Jadi jangan hanya mengatakan karena Alkitab sudah mengatakan begini, ya itu kan iman kita Alkitab itu. Kalau kita berdialog dengan orang lainnya nggak bisa memaksakan wahyuku adalah wahyumu, nggak bisa. Atau kitab suci Mormon adalah kitab suci yang terakhir, nabinya terakhir, yang nggak bisa kemudian membatalkan sejarah, itu nggak bisa. Itu semua bisa di cross check ya. Kemudian ini perbandingan antara dua kalender. Kalender penanggalan kapan terjadinya peristiwa keluaran. Kalau menurut 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1, keluaran dari tanah Mesir itu terjadi 480 tahun sebelum tahun keempat pemerintahan Salomo. Jadi tahun keempat pemerintahan Salomo itu tahun 960 sebelum Masehi, dikurangi mundur ke belakang 480 sama dengan 1440. Ada yang menghitung 1446 tergantung kalendernya. Nah, jadi itu makanya keluaran itu terjadi pada masa penanggalan dini tadi. Jadi persis hitungannya dari 1 Raja-Raja 6 ayat 1 tadi dan pemerintahan Salomo. Nah, orang mungkin bingung. Dari mana kita bisa meneliti Salomo berkuasa tahun 960 sebelum Masehi? Ya kan ada banyak perbandingan. Ada kronik bangsa Asyur ketika menaklukkan Israel wilayah utara itu. Ada kronik Persia ya ketika Kores Agung membebaskan orang Yahudi dari pembuangan kembali ke Yerusalem. Itu kemudian antara kalender dari penakluk-penakluk Israel itu kemudian dibandingkan dengan Alkitab, lalu ketemulah penanggalan itu. Dan untuk konteks Israel memang buku satu-satunya cuma Alkitab, tidak ada yang lain. Karena buku-buku yang lain kan cuma menyebut nama-nama, kisahnya sekilas, tapi angka-angka tahunnya tidak ada, penanggalannya tidak ada. Kalau ganti kalender dia tidak ngerti kapan gantinya, maka Alkitab itu mudah dikritik. Karena apa? Biasanya kritik-kritik itu kan yang bacaannya itu hanya agamanya saja, atau tidak pernah membandingkan dengan kronik-kronik sejarah yang lain gitu loh. Tetapi kalau jujur, orang mau jujur, Alkitab itu satu-satunya buku yang kronologis berbicara tentang Timur Tengah kuno. Dan itu ketika misalnya belum ketemu tahunnya kok ada selisih, itu bukan pertentangan, itu karena kalender yang berbeda, karena lihat dari sudut pandang apa, karena seorang raja sudah magang ketika orang tuanya berkuasa, itu namanya pemerintahan bersama, itu clear dalam kronologi kitab suci. Nah, lalu bagaimana dengan penanggalan kemudian yang menempatkan Exodus pada masa Ramses II tadi? Menurut mereka 480 tahun dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 1 itu angka simbolis untuk mewakili 12 generasi. Dengan pengandaian satu generasi 25 tahun. Maka sebenarnya angka yang saklek itu 300 tahun saja, nggak sampai 480 tahun sebelum pemerintahan Salomo, kira-kira seperti itu.
Ini versi yang penanggalan kemudian. Dan kalau Anda membaca banyak sekali pengantar-pengantar perjanjian lama, biasanya memang dua versi ini selalu ada. Kalau Anda tanya kepada saya lebih mendukung pada penanggalan dini karena lebih konsisten dengan tahun-tahun yang tercatat dalam kitab suci dan juga kronik dari fakta sejarah di luar kitab suci. Lalu ada lagi Hakim-Hakim pasal 11:26 menyatakan Israel telah menduduki Kanaan selama 300 tahun sebelum Yefta menjadi hakim. Yefta menjadi hakim antara tahun 1100 sampai 1050 sebelum Masehi. Yosua masuk Kanaan tahun 1400 atau 1350 sebelum Masehi plus 40 tahun pengembaraan di padang gurun. Nanti ketemunya juga sama, 1440 sebelum Masehi. Nah ini. Lalu angka 300 tahun kalau menurut penanggalan kemudian itu dikutip Yefta hanya generalisasi saja. Tidak bisa dijadikan dasar menentukan kronik sejarah. Katanya. Ya. Kemudian penanggalan dini Musa hidup di Midian kan 40 tahun. Kisah Rasul 7 ayat 3, Keluaran 2 ayat 23. Sementara Fir'aun penindas masih hidup. Satu-satunya Fir'aun yang memerintah selama 40 tahun atau lebih, yaitu Tutmose ketiga dan Ramses kedua. Dalam hal ini sama-sama kuatnya. Kalau dari sudut pandang hitungan, Fir'aun yang paling hidup lama itu apa? Nah, waktu 40 tahun dilewatkan Musa dengan orang Midian, katanya dia bukanlah angka kronologis, tapi hanya angka simbolis yang menunjukkan kurun waktu yang panjang. Itu penanggalan yang kemudian. Nah, ini rumitnya, saudara-saudara, dalam membaca teks-teks kuno kan seperti ini. Kemudian dalam Tugu Merenpetah atau Merneptah tahun 1200-an sebelum Masehi menyatakan Israel sudah menjadi bangsa yang menetap. Berarti ketika zamannya dia itu kan dari Ramses I, Ramses kedua, kemudian Merenpetah. Itu versinya Maurits Bucaille. Dan versinya Maurits Bucaille itu diambil dari tulisan-tulisan arkeolog Perancis pada awal penemuan hieroglif. Jadi sekarang pendapat itu sudah tidak pernah dihiraukan orang karena apa? Tidak cocok dengan prasasti Merenpetah. Karena ketika Merenpetah itu menulis prasasti, pasti dia bukan Fir'aun yang tenggelam. Karena apa? Ketika dia nulis inskripsi itu, Israel sudah tidak ada lagi diperbudak di Mesir. Dia sudah di luar Mesir, sudah peristiwa keluaran. Lalu kalau menurut penanggalan kemudian benar ada nama Israel pada Tugu Merenpetah. Tetapi tidak ada catatan lain selain itu. Ya memang kan tidak ada catatan selain itu, tapi kan ada satu itu kan. Itu penting juga. Nah ini huruf-hurufnya yang saya kutip dari www.bible.ca itu tertulis begitu. Yang berbunyi Yasir el Fikat. Yasir el itu nama Israel dalam naskah kuno ya, Yasir el Fikat Ben Perat. Nah ini prasastinya ini. Itu gambar prasastinya seperti itu. Ini saya tahun 2016 datang ke sana. Prasasti Merenpetah di Museum Kairo, bukti bahwa Merenpetah bukan Fir'aun keluaran. Bunyinya itu adalah Yasir el Fikat Ben Perat. Israel binasa dan keturunannya tidak ada lagi. Maksudnya tidak ada lagi di wilayah Mesir. Berarti setelah kasus keluaran. Nah, lalu perbandingan lagi sekarang. Menurut teori yang dini, lempeng-lempeng Amarna sekitar tahun 1400 sebelum Masehi itu berbicara tentang suatu periode kekacauan yang disebabkan oleh kaum Habiru. Habiru itu kemungkinan adalah Hebrew. Apiru atau Habiru itu orang Ibrani. Sementara di dalam pandangan penanggalan yang kemudian yang masa Ramses tadi, Habiru dalam lempeng Amarna tidak sama dengan orang Ibrani. Orang Habiru adalah kaum yang berbeda, katanya penduduk asli Kanaan. Tanggal dini membolehkan jangka waktu ditetapkannya masa hakim-hakim paling tidak 250 tahun. Tanggal kemudian hanya membolehkan 180 tahun.
Nah, menurut teori penanggalan yang kemudian tumpang tindih masa jabatan para hakim dan angka-angka simbolis misalnya 40 tahun, maka periode para hakim berlangsung tidak lebih dari 150 tahun. Nah, terakhir, Tugu Impian Tutmose keempat menyatakan bahwa dia bukan pewaris sah untuk takhta. Kenapa? Kemungkinan karena pewaris sah anak sulung dari penguasa sebelumnya itu sudah mati pada saat tulah yang ke-10. Nah, sementara menurut penanggalan kemudian, Tutmose IV bukan pewaris sah, belum tentu membuktikan pewaris sah itu mati pada saat tulah yang ke-10. Ya memang belum tentu, tetapi artinya kita bisa melihat bahwa jalinan kisah dari peristiwa itu kan tidak kebetulan hanya satu kali. Kalau kebetulan satu kali itu kebetulan, tapi kalau kejadian lebih dari satu kali, itu justru merupakan penguatan dari fakta. Makanya saya tetap membela pendapat tradisional, sekalipun saya tidak dalam posisi untuk menganggap bahwa yang penanggalan kemudian itu salah, karena dia memiliki alasannya sendiri. Jadi kalau kita lihat kronik dari para penguasa Mesir ini ya, ketika Musa dilahirkan itu kemungkinan ya putri Fir'aun yang mengentaskan dia dari air itu adalah Hatshepsut, dan itu kuilnya ditemukan sekarang di Mesir. Kalau Anda berang ke Mesir 1-2 hari nggak bisa, itu paling tidak seminggu atau 10 hari bisa kemana-mana, kita bisa lihat kuilnya Hatshepsut, bisa kita lihat lembah raja-raja. Kemudian Amenhotep kedua, Tutmose ketiga itu adalah Fir'aun penindas, dan juga gelarnya Ra juga, dewa matahari. Kemudian Amenhotep kedua itu adalah Fir'aun pada saat Eksodus. Lalu mestinya kan Amenhotep ketiga yang menjadi penggantinya dia, tapi karena dalam kitab suci bahwa semua anak sulung termasuk anak sulung Fir'aun yang sedang bertakhta itu mati, maka yang menggantikan dia bukan Amenhotep ketiga, tetapi yang memakai gelar Tutmose keempat. Dan inilah tugu yang dikeluarkan oleh Tutmose keempat. Ya. Nah, ini prasastinya, dia mengatakan bahwa dia mencari legitimasi dari dewanya langsung, karena dia bukan pewaris takhta. Ini mirip dengan Kenarok mencari legitimasi dari Dewa Brahma itu, karena dia bukan pewaris langsung dari kerajaan Singasari. Dia memberontak kepada Aku Tunggulametung, maka kemudian dia mencari pembenaran dari mana? Dari dewa yang mengangkat dia. Makanya dalam Pararaton yang semi legendaris, Kenarok dianggap anaknya Dewa Brahma. Ketika dia berbuat jahat di wilayah Kabalon itu sekarang Malang, Kebalen dekatnya Kelenteng, itu dulu tempatnya Kenarok ditangkap di situ, dia langsung diselamatkan oleh Dewa Brahma. Lewat mitologi ini sebetulnya mau diungkapkan bahwa dia bukan pewaris dari tahta kerajaan yang nanti dipimpinnya, tetapi dia membutuhkan legitimasi bahwa dia anak dewa langsung, makanya dia berhak. Begitu juga seperti Amenhotep keempat juga seperti itu. Saya tidak butuh itu harus merupakan suksesor dari raja sebelumnya, karena saya langsung diangkat oleh dewa, katanya. Nah, ini beberapa rujukan tentang pemerintah Mesir kuno. Kemudian Tugu Tutmose keempat itu menegaskan bahwa dia bukan pewaris tahta yang sah, ya. Dan itu nanti kalau lebih dalam lagi kita bisa bahas mungkin di YouTube saya, ya. Karena ini hanya kajian Alkitab, jadi saya hanya melihat dari sudut pandang yang umum saja. Nah, kemudian setelah Israel lewat dari Laut Teberau itu, nanti mulai melanjutkan rute Eksodus berikutnya, di mana nanti kita bisa melacak tempat-tempat seperti Mara, Elim, Refadim, dan seterusnya, sampai nanti di Kades Barnea, yaitu di wilayah sekitar Yordan, ya.
Di situ ada peristiwa yang disebut peristiwa Musa memukul dengan tongkatnya bukit batu tadi, dan itu akan melahirkan upacara yang dikenang orang Yahudi sampai sekarang dengan upacara Sukot atau pondok daun. Salah satu dari ritus pondok daun dalam Yudaisme itu adalah Nisuk Hamayim, yaitu pencurahan air. Dan Kristus datang pada saat perayaan pondok daun itu, dan Yesus mengatakan, barang siapa haus hendalah ia datang kepadaku dan minum. Itu konteksnya upacara Yahudi Nisuk Hamayim. Jadi saudara-saudara, ketika kita membaca Alkitab dalam konteks sejarah, arkeologi, itu menjadi sangat menarik. Ya tentu biarkan saja orang-orang Mormon percaya bahwa Joseph Smith menerima wahyu langsung dari malaikat Moroni. Ya, tidak apa-apa, itu kan satu dinamika dalam kehidupan umat beriman, tetapi tentu kita tidak sekedar mengatakan ketika Joseph Smith adalah wahyu terakhir, umat yang terakhir, berarti tanpa cross check kemudian nyalah-nyalahkan yang sebelumnya dan kemudian menuduh yang sebelumnya palsu tanpa adanya data sejarah yang mendukung. Tuhan kiranya membimbing kita kepada alam pikiran sehat yang bisa membedakan antara dongeng dan fakta sejarah. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim.